Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Moneter Internasional atau International Monetary System yang beranggotakan Arum Stiani NPM 1901010022, Triindah Nugraheni NPM 1901010039, dan saya sendiri Fajar Mahfarama NPM 1901010045. Yang pertama, pengertian sistem moneter internasional. Menurut Shapiro, tahun 1922, sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Selanjutnya, sejarah sistem moneter internasional atau IMS. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama, bimetalisme. Sebelum tahun 1875, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Menurut hukum Gresham, sama dengan rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap, dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Yang kedua, standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik, tahun 1875 sampai 1914 nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas daripada mata uang tersebut. Sebagian negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. Yang ketiga, interwar period tahun 1915 sampai 1944. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contohnya, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada sebelum perang. Fluktuasi mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Yang keempat, sistem Bretton Woods. Pada tahun 1945, perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan IBRD atau World Bank. IMF sama dengan mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. Dan yang terakhir yaitu rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada tahun 1976 ketika perjanjian Jamaika atau Jamaica Agreement diratifikasi. Yang pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF plus bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan atau volatilitas falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Yang ketiga, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Yang selanjutnya mengenai sistem moneter internasional. Tujuan IMF yang pertama adalah untuk membangun kerjasama moneter internasional di antara negara anggota melalui kontrol permanen yang menyediakan wadah untuk konsultasi dan kerjasama dalam berbagai masalah dan isu moneter internasional. Tujuan IMF yang kedua adalah untuk memastikan stabilitas nilai tukar mata uang asing. Hal ini dilakukan dengan menjaga aturan pertukaran yang teratur dan tertata di antara anggota, dan juga untuk mengesampingkan depresiasi nilai tukar kompetitif yang tidak perlu. Tujuan IMF yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perdagangan internasional guna mencapai ekspansi yang dibutuhkan dan pertumbuhan yang seimbang.
Ini akan memastikan pengembangan sumber daya produksi sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai pendapatan dan pekerjaan yang tinggi di antara semua negara anggotanya. Tujuan IMF yang keempat yakni untuk menghilangkan atau melonggarkan kontrol pertukaran yang diberlakukan oleh kontrol setiap negara sebelum Perang Dunia Kedua sebagai alat untuk menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Penghapusan kontrol pertukaran tersebut dilakukan agar dapat mendorong arus perdagangan internasional. Tujuan IMF yang kelima adalah untuk membangun perdagangan multilateral dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan transaksi antara anggota dan untuk menggantikan sistem lama dari perjanjian perdagangan bilateral. Tujuan IMF yang berikutnya adalah pertumbuhan seimbang, adalah untuk membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara terbelakang, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pertukaran tingkat lapangan kerja. Tujuan IMF yang ketujuh yaitu memperbaiki penyimpangan BOP, yaitu untuk membantu negara-negara anggota dalam menghilangkan atau mengurangi disequilibrium atau ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu, memberikan kepercayaan kepada anggota dengan menjual atau meminjamkan sumber daya mata uang asing kepada negara anggota. Yang kedelapan, tujuan IMF ini juga untuk mendorong aliran modal dari negara kaya ke negara miskin atau terbelakang guna membantu negara-negara terbelakang mengembangkan sumber daya ekonominya sendiri untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi baik rakyatnya secara umum. Yang selanjutnya mengenai fungsi IMF. Fungsi penting IMF yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga mencegah fluktuasi nilai tukar. Organisasi ini memastikan stabilitas tersebut dengan membuat pengaturan, seperti menegakkan deklarasi nilai nominal mata uang semua anggota dalam bentuk emas atau dolar Amerika Serikat, memberlakukan kriteria devaluasi hingga 10% atau lebih dengan informasi lebih lanjut atau dengan meminta izin dari IMF masing-masing, dan melarang anggota untuk membeli atau menjual emas dengan harga selain nilai nominal yang telah ditentukan. Yang kedua, menghilangkan disequilibrium BOP. IMF membantu negara-negara anggota dalam menghilangkan atau meminimalkan keseimbangan neraca pembayaran jangka pendek, baik dengan menjual atau meminjamkan mata uang asing kepada para anggota. IMF juga membantu para anggotanya untuk menghilangkan ketidakseimbangan jangka panjang dalam neraca pembayaran mereka. Jika terjadi perubahan fundamental dalam ekonomi anggotanya, IMF dapat menyarankan anggotanya untuk mengubah nilai nominal mata uangnya. Yang ketiga, penentuan nilai par. IMF memberlakukan sistem penentuan nilai par mata uang negara-negara anggota. Setiap anggota harus menyatakan nilai nominal mata uangnya dalam bentuk emas atau dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pasal yang direvisi, para anggota diberi otonomi untuk mengubah nilai tukar sesuai dengan kondisi penawaran permintaan di pasar pertukaran dan juga setara dengan tingkat harga internal. Yang keempat, menstabilkan ekonomi. IMF memiliki fungsi penting untuk memberi nasihat kepada negara-negara anggota tentang berbagai masalah ekonomi dan moneter sehingga dapat membantu menstabilkan perekonomian mereka. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang. Surat wesel dagang merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah barang beserta harga dan biaya pengirimannya. Yang kedua, kompensasi pribadi. Merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga, pembayaran tunai atau pembayaran di muka. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan oleh pemesan dikapalkan oleh eksportir.
Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka merupakan cara pembiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau 1-3 bulan setelah pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keenam, pembayaran dengan konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya digunakan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi, barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran internasional. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional, yang pertama pembeli atau importer dan penjual atau eksportir terpisah oleh batas negara. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun, pengangkutan barang terutama yang berbobot tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu. Yang selanjutnya yaitu alat pembayaran internasional. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, karena adanya transaksi internasional, diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri yang sering disebut dengan devisa. Berdasarkan sumbernya, devisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, devisa umum, merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa transfer. Tingkat kurs devisa umum ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing pada pasar valuta asing. Kemudian yang kedua, devisa kredit, merupakan devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ini ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.